Gempa di Sumatera Barat pagi tadi juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Warga yang sedang beraktivitas dalam rumah langsung berhamburan keluar. Sesaat setelah gempa terjadi, sejumlah warga belum berani masuk dan hanya berdiri berkumpul di luar rumah. Menurut warga, guncangan yang terasa cukup lama hingga menggoyang tiang listrik di sekitar permukiman. Belum ada laporan kerusakan fisik bangunan baik di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Khawatir akan adanya gempa susulan, warga memilih berada di luar rumah untuk sementara waktu. Saat gempa terjadi, pasien dan petugas RSUD Lubuk Sikaping lari berhamburan keluar. Kepanikan terjadi saat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang. Pasien, pengunjung, dan petugas rumah sakit langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Mereka segera berkumpul di halaman dan juga pintu masuk RSUD Lubuk Sikaping untuk menunggu suasana aman. Pimpinan rumah sakit mengimbau petugas dan pasien untuk tetap tenang. Terjadi beberapa kerusakan bangunan RSUD pemirsa, seperti beton pintu masuk poliklinik yang retak akibat gempa, tetapi tidak dilaporkan adanya korban. Di saat gempa terjadi, warga dan pedagang di Pasar Bawah Bukit Tinggi juga berhamburan keluar karena panik. Warga yang terdiri dari pembeli dan pedagang di Pasar Bawah Bukit Tinggi segera berhamburan keluar saat merasakan guncangan gempa yang cukup besar. Mereka khawatir kondisi sekitar sehingga memutuskan untuk tetap berada di luar pasar sampai kondisi aman dan stabil kembali. Belum ada laporan tentang kerusakan bangunan pasar akibat gempa. Belum juga ada laporan tentang adanya korban luka maupun jiwa. Tamu dan pegawai hotel Rocky di Bukit Tinggi, Sumatera Barat keluar dari bangunan hotel begitu merasakan gempa yang terjadi pukul 8:39. Mereka diminta untuk keluar semua dan menunggu di halaman hotel. Gempa yang mengguncang Sumatera Barat terjadi 2 kali yang membuat warga di Kabupaten Pasaman dan Kota Padang panik. Di Kota Padang Panjang, gempa pertama berkekuatan magnitudo 5,2 membuat pasien puskesmas Gunung dievakuasi ke luar gedung untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tidak jauh dari situ, proses belajar mengajar murid Taman Kanak-kanak juga terpaksa dihentikan. Murid TK dan guru keluar dari ruang kelas mencari tempat yang aman. Belum reda kepanikan, gempa susulan dengan magnitudo 6,2 kembali mengguncang yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat dengan kedalaman 10 km mengakibatkan beberapa bangunan retak. Di Kabupaten Pasaman, kantor bupati retak di dinding dan lantai. Kerusakan terbanyak terdapat di lantai 2 dan juga 3 kantor bupati. SMA 6 Pekanbaru juga merasakan guncangan yang hebat pemirsa. Ratusan siswa yang sedang melaksanakan pembelajaran tatap muka segera keluar dari kelas begitu terasa. Mereka kemudian berkumpul di tengah lapangan dan menunggu sampai dirasa aman.
Begitu pula penghuni Rumah Sakit Eka Hospital di Pekanbaru yang keluar gedung saat terjadinya gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang berpusat di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Belum dilaporkan adanya evakuasi terhadap para pasien. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat. Selamat siang, Pak Mahyeldi. Siang. Baik, Bapak bisa diberikan informasi terbaru di sana bagaimana? Apakah sudah mendapatkan data terkait dengan kerusakan? Ya, jadi untuk tahap pertama kita sekarang ini adalah rangka untuk penyelamatan warganya, dan kita sudah menggerakkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan kemudian juga yang ada di kecamatan dan juga nagari tentunya. Nah, itu melalui tenaga-tenaga relawan yang ada di nagari dan kemudian kecamatan, kemudian Palang Merah Indonesia, dan kemudian juga dari BPBD setempat. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Dan karena memang potensi gempa susulan tentu ada ya, maka itu kita relokasi masyarakat ke tempat yang lebih aman dan kemudian yang tentu yang tidak membahayakan ketika terjadi susulan daripada gempa tersebut. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya kejadian gempa ini 39 29 WIB dan itu lintang utara 0,15, bujur timur 99,8, kedalamannya 10 km dan kekuatannya 6,2 skala Richter. Dan dari epicentrum itu radius 20 km itu terdampak. Jadi dapat dibayangkan itu berarti kisaran 40 km kawasan itu yang terdampak, dan di daerah ini memang daerah yang cukup padat di Pasaman Barat. Dan dalam informasi yang kita dapatkan itu ada berapa rumah sakit dan kemudian juga ada sekolah dan kemudian juga rumah penduduk, dan kemudian terakhir data yang kita dapatkan di Tigo Nagari itu ada 2 orang korban yang meninggal. Baik, Pak Mahyeldi, apa penyebab dari 2 korban meninggal dunia tersebut? Ya, secara lebih pasti belum didapatkan, tapi perkiraan tentu adalah karena runtuhan bangunan. Karena memang dari dokumen yang kita dapatkan juga daerah mana saja yang mengalami kerusakan cukup parah? Ya, kabupatennya Pasaman Barat ya. Kondisi terbaru, apakah sudah dihidupkan kembali? Ya, memang tadi listrik juga terganggu ya, agak padam, dan kemudian juga sambungan komunikasi juga itu makanya kita harapkan Telkomsel Kabupaten Pasaman Barat. Baik, Pak Mahyeldi, selain korban meninggal dunia, apakah sudah ada data terkait korban yang mengalami luka, Bapak? Secara lebih detail belum, tapi berkemungkinan besar banyak yang luka-luka karena akibat daripada bangunan tadi. Karena memang sekarang tadi kejadian jam 8 itu masyarakat biasanya masih berada di rumah, dan kemudian juga belum beraktivitas ke ladang gitu ataupun juga ke kantor. Ya, jadi maka itu ataupun juga yang ada di kantor itu kan ya, otomatis ini perkiraan kita ini yang luka-luka cukup besar, tapi secara pasti kita belum mendapatkan detailnya. Baik, apakah ada bantuan dari pihak pemerintah provinsi terhadap warga yang rumahnya rusak atau untuk keluarga dari korban yang meninggal dunia, Pak? Ya, Pak, jadi pastikan ada bantuan, tapi sekarang ini kita melakukan penyelamatan kepada warga terlebih dahulu. Pada saat yang sama juga relawan-relawan juga turun ke lapangan untuk pendataan kait dengan masalah korban jiwa, kemudian yang luka, kemudian yang rusak, kemudian masjid, sekolah, dan yang lainnya. Daerah mana saja yang sekiranya dirasa aman untuk menjadi tempat relokasi atau untuk menjadi tempat aman jika terjadi gempa susulan, Pak?
Ya, kalau daerah di sana kan memang bangunan rumahnya itu rata-rata satu lantai ya, kecuali kantor barangkali mungkin yang ada 2 lantai. Dan tentu daerah yang terdekat juga yang akan kita pilih nantinya, tentu dengan membuat tenda-tenda atau dapur umum. Nah, inilah makanya sekarang ini dari dinas sosial akan bergerak kepada lokasi di mana posisi yang aman, tidak didirikan tenda, dapur umum, dan kemudian juga tempat evakuasi daripada masyarakat nantinya. Bapak, saat ini banyak masyarakat yang masih terguncang dan kebingungan mereka harus bagaimana karena khawatir mungkin ada gempa susulan. Adakah imbauan ataupun juga arahan Bapak kepada warga khususnya yang berada di Pasaman Barat, Pak? Ya, yang pertama sudah kontak dengan Pak Bupatinya, dan insya Allah setelah nanti kita akan kirim lagi dukungan bantuan ke sana, dan kita menyarankan kepada Pak Bupati untuk mencari tempat yang aman dan kemudian jauh daripada bangunan-bangunan. Dan kita akan dirikan tenda dan dapur umum di sana. Dan gue tentu tidak boleh terlalu jauh dari tempat mereka, karena kalau memang nanti kondisi sudah memungkinkan, mereka akan berberes-beres tentunya, dan membersihkan, dan kemudian juga akan menyelamatkan barang-barang yang ada di bangunan masing-masing. Dan kita harapkan nanti relawan dari kabupaten terdekat juga akan bergerak ke sana, dan sehingga nanti karena sekarang hari Jumat ya, tentu setelah Jumat nanti perlu mereka untuk kebutuhan konsumsi mereka, dan kemudian juga untuk penanggulangan kalau ada barangkali mungkin di antara keluarganya yang terima musibah, tentu perlu dukungan daripada masyarakat yang tidak terdampak tentunya. Baik, terima kasih atas imbauan serta arahannya untuk warga. Semoga warga tidak panik namun tetap waspada. Terima kasih Pak Mahyaldi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat sudah bergabung di Hanyu Siang. Dan pemirsa, saat ini kita akan segera bergabung untuk menyimak konferensi pers dari BMKG. Center, Bapak Suaibi, Kepala Stasiun Geofisika Padang, dan Bapak Bambang selaku Kepala Pusat Informasi Gempa Bumi dan Tsunami, Pak Suko Prayitno, Deputi Bidang Geofisika, dan Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Mitigasi Gempa Bumi. Baik, Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal Suharyanto beserta jajarannya, juga para pimpinan di BMKG, serta yang saya hormati Bapak Ibu dari media yang telah dengan sabar siap berada di ruangan Zoom ini. Perlu kami sampaikan, hari ini telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,2 di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tepatnya pada pukul 8:39:29 waktu Indonesia Barat, di wilayah Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 6,2, kemudian kami update 6,1. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,14 derajat lintang utara, 99,94 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat. Pada gambar terlihat berlokasi di darat pada jarak 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedalaman pusat gempa 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter seperti yang terlihat pada peta di layar, dan juga kedalaman hiposenternya, yaitu 10 km,
gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif atau patahan aktif, yaitu sesar besar Sumatera, tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Dampak gempa bumi ini dirasakan atau guncangannya dirasakan di daerah Pasaman Barat dengan skala intensitas 6 mmi. Artinya getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Juga dengan juga dirasakan tadi 6 mmi ya, jadi saya ulangi lagi, di Pasaman Barat itu 6 mmi, kemudian juga dirasakan di Pasaman dengan skala intensitas guncangan 5 mmi. Getaran dirasakan, artinya 5 mmi itu dirasakan hampir semua penduduk, bahkan sampai membangunkan orang apabila sedang tidur. Kemudian guncangan juga dirasakan di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya ini dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah ya. Bahkan tiang tampak bergoyang ataupun jendela pintu berderit. Nah, itu tadi saya ulangi, di Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang dengan skala intensitas 4 mmi. Kemudian di Padang, Payakumbuh, Aek Godang, dan Gunung Sitoli, guncangan dirasakan dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan di daerah Pasaman Barat yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Juga mohon diketahui bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Jadi tidak berpotensi tsunami. Nah, daerah Sumatera Barat ini telah mengalami sejarah gempa bumi yang cukup panjang. Tanggal 26 Agustus 1835, terjadi gempa pula saat itu dengan lokasi pusat gempa atau lokasi gempa berada di Padang. Dampaknya berupa kerusakan ringan dan retakan pada bangunan. Kemudian 5 Juli 1904, lokasi gempa di Sirisori, Sumatera Barat. Dan akibat gempa ini, gempa tersebut, ya saat itu di tahun 1904 terjadi tsunami di pantai Sirisori. 28 Juni 1926, lokasi gempa berpusat di Padang Panjang. Dampaknya lebih dari 354 orang meninggal dunia. Dan gempa tersebut menimbulkan bencana di sekitar Danau Singkarak, Bukit Tinggi, Danau Maninjo, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Alahan Panjang. Selanjutnya, 4 Februari 1971, lokasi gempa di Sumatera Utara dengan magnitudo 6,3. Bangunan rusak di Pasaman. Dan tahun 1977, 8 Maret, lokasi gempa di Pasaman, dampaknya menimbulkan kerusakan 737 rumah di Sinurat. Selanjutnya 1995, 7 Oktober, terjadi gempa lagi dengan kekuatan 7. Sehingga 84 orang dinyatakan tewas, 558 orang luka berat, dan 1.310 orang luka ringan. 7.137 rumah
transportasi, irigasi, dan tempat ibadah, pasar, dan pertokoan rusak. Yang ketujuh, tahun 2004, 16 Februari, terjadi pula gempa di tanah datar dengan skala 5,6. Dan tanggal yang ke-8, tanggal 22 Februari 2004, lokasi gempa di pesisir selatan dengan skala 6. Dan memang ada yang meninggal dan luka-luka. Dan yang terakhir sebelum hari ini, yaitu yang ke-9, 30 September 2009, lokasi gempa dekat dengan Padang Pariaman dengan skala 7,6. Dan gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa dan ribuan rumah rusak. Nah, jadi gempa yang hari ini adalah gempa setelah 9 kejadian gempa sebelumnya terjadi sejak tahun 1835, dan kami mencatat segmen ini atau segmen Angkola ini mampu melepaskan energi dan membangkitkan gempa hingga kekuatan 7,6. Hari ini masih 6,2 yang kita update menjadi 6,1. Artinya belum sepenuhnya terlepas. Karena yang tertinggi, yang energi yang dapat dilepaskan, yaitu membangkitkan gempa dengan kekuatan 7,6. Artinya kita memang masih sepatutnya untuk waspada dengan cara mitigasi yang tepat, terutama penataan bangunan standar gempa bumi. Nah, hingga pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMK tipe 2, yaitu jenis gempa yang diawali gempa pembuka atau foreshock. Kemudian terjadi gempa utama atau main shock, dan baru diikuti serangkaian gempa susulan atau aftershocks. Oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mohon menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, terutama juga menghindari tebing-tebing atau lereng, ya, karena gempa susulan berpotensi pula atau dapat mengakibatkan runtuhnya batuan atau mengakibatkan longsor. Dan periksa serta pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam. Di sini hadir juga Bapak Kepala BNPB. Mohon Bapak berkenan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Saya persilakan Bapak Letnan Jenderal Suaryo, ya, Bapak Kepala BNPB untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sekali lagi yang terhormat Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada konferensi pers ini. Suaranya, rekan-rekan media. Maaf suaranya, kami belum mendengar Bapak. Izin Bapak. Belum kedengeran. Bentar, Mas. Ada suaranya. Iya, bentar, Mas. Mas, belum keluar, Mas. Sudah Mbak, sudah. Cepetan. Soalnya di atas juga belum kedengeran. Lagi jadi tugas di sini. Saya telepon. Ditelepon deh. Kayaknya berhenti ya. Izin Bapak. Mohon yang mendampingi Bapak, itu sinyalnya terputus.
Halo, sembari menunggu Pak Kepala BNPB, Bu, mungkin jaringannya sedang error, Bu. Mungkin dari pernyataan dari Pak Suko, Pak Bambang, kami persilahkan sembari menunggu Kepala BNPB karena ada gangguan, Ibu mohon izin. Kemudian Silakan. bangunan-bangunan Oh, ini sudah masuk. atau bangunan-bangunan lain untuk sementara dilihat betul kondisinya. Apabila kondisinya sudah tidak aman, mohon untuk masyarakat untuk sementara keluar dari bangunan-bangunan itu. Karena berdasarkan pengalaman banyak terjadi korban bukan akibat gempanya itu sendiri, tetapi akibat dampak setelah gempa di mana banyak bangunan-bangunan yang rusak kemudian menimpa dari personil-personil yang ada di sekitar itu. Kemudian kami informasikan bahwa BNPB menyikapi kejadian gempa yang barusan disampaikan oleh Kepala BMKG segera mengirimkan tim reaksi cepat. Jadi siang ini tim reaksi cepat BNPB sudah bergerak ke sasaran. Kemudian insya Allah besok kami Kepala BNPB dan seluruh tim akan bergerak, pagi-pagi akan bergerak ke Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kami tentunya akan mendampingi pemerintah daerah, unsur TNI Polri yang ada di sana, BBBD, untuk segera melaksanakan langkah-langkah penanganan gempa. Antara lain yang akan dilaksanakan yang pertama memastikan terbentuknya posko. Ini posko akan segera kita bentuk untuk mengkonsentrasikan, mengkoordinir, dan memimpin setiap upaya dan kegiatan dalam penanganan gempa. Kemudian juga apabila nanti memang diperlukan, kita akan dirikan tempat-tempat pengungsian. Mohon pemerintah daerah, karena kita ketahui bersama ini sudah beberapa kali terjadi. Saya yakin pemerintah daerah sudah mempunyai rencana titik-titik di mana bisa dilakukan atau didirikan tempat-tempat pengungsian. Kami akan memastikan itu ada, tentunya memastikan juga kebutuhan dasar bagi para pengungsi yang nantinya memang harus mengungsi, ini bisa terpenuhi dalam waktu secara secepat mungkin dan selengkap mungkin. Kemudian juga segera kita akan juga menyalurkan bantuan, khususnya sekali lagi bantuan-bantuan bagi kebutuhan masyarakat. Kami mohon juga pemerintah daerah dan semua komponen bangsa yang di sana dibantu oleh BNPB akan mencari info sampai detail dan rinci, khususnya terkait dengan korban, apakah nanti ada korban jiwa dan korban terkait dengan bangunan ataupun fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Setelah semua data-data ini dapat diketahui dengan jelas, tentunya kami segera akan merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Khususnya kepada bangunan, baik bangunan milik masyarakat, milik umum, milik pemerintah yang terdampak gempa yang rusak, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang, ini BNPB juga akan turun tangan untuk menanganinya. Itu saja yang perlu kami sampaikan, Ibu Kepala BMKG, intinya dari BNPB akan sesegera mungkin dalam kesempatan pertama datang ke sana untuk mendampingi masyarakat terdampak dalam tahap-tahap penanganan bencana. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG terkait dampak-dampak besar ke depan ini bisa diatasi dengan sesegera mungkin
dan dalam tahap pencegahan dan mitigasinya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua sebagai bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Amin. Terima kasih sekali Bapak Kepala BNPB atas seluruh langkah dan arahan. Terima kasih sekali Bapak Kepala BNPB atas seluruh langkah dan arahan. Ya, namun mohon maaf tadi bagian awal ada yang terpotong gangguan ini sinyal. Bagian awal ada yang barangkali Bapak Kepala bisa sedikit mengulang yang di bagian awal. Kali mohon maaf Bapak sedikit mengulang yang di bagian awal. Mohon maaf. Baik Ibu, mohon maaf tadi kurang jelas maksudnya Ibu. Iya, yang di bagian awal Bapak. Ini para wartawan menanyakan yang bagian awal sebelum Bapak menyampaikan. Ya, yang di bagian awal Bapak. Ini para bagian wartawan menanyakan yang bagian awal sebelum Bapak menyampaikan. Oh baik Bu, jadi kami ulangi Bu, BNPB segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siang ini kami sudah mengirimkan berangkat. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari seorang bocah 6 tahun terjebur ke dalam sumur sedalam 15 meter di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tetaplah bersama iNews Siang.